Nah, kemarin kan kita ngebahas soal sport style, Yes. pembagian sport style buat jalan dan berdiri. Sekarang Sekarang enggak. Sekarang iya benar, sekarang beneran sport. Gue pengen tahu kalau running itu ngebaginya gimana sih? Oke, ini dia guide milih sepatu Asics. Jadi guys, kalau milih sepatu Asics itu pada dasarnya cuma ada 3 kategori. Yang pertama untuk daily, yang kedua untuk speed, dan yang ketiga untuk trail. Atau dalam bahasa lain adalah untuk di kota Bandung. Bandung kategorinya trail ya guys ya? Iya dong, kan ada built-in track trail run di dalam kota Bandung. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, sekarang di sini kita mulai masuk dengan disambut sendal recovery. Nah, buat daily ini udah ada nih ekstra sendal empuk. Tadi udah nyobain ya? Udah nyobain. Aneh. Nextnya kita ngelihat di sini daily itu ada 2 tipe lagi. Yang pertama protection, yang satu lagi cushion. Nah, bedanya di mana? Oke, nanti kita bahas untuk ini belakangan ya. Nah, ini untuk yang butuh lebih safety. Nah, kalau yang di sini butuh yang lebih empuk, bedanya itu kurang lebih. Nah, yang lainnya, kalau misalnya kalian punya overpronasi, ngambilnya yang ke protection. Ada Kayano dan GT2000. Kalau punya masalah supinasi, ngambilnya ke Nimbus. Ya. Nah, di sini ada 3 nih ya yang di kategori cushion. Yang pertama Nimbus. Ini adalah base modelnya. Kalau gue boleh bilang bahkan yang terbaik untuk cushionnya Asics ya sekarang ini Nimbus. Alasannya? Alasannya, kalau kita lihat sebelumnya kita udah pernah bahas Nimbus 26, sekarang udah 28. Dia lebih ringan, dia lebih lebih nyaman juga. Ini bagian tangnya ini udah gazetted tang, terus sangat-sangat stretchy sekali. Dan yang paling penting, dia ini bisa kita rekomen sampai pace 6. Mantap. Iya. Nah, kalau kalian punya pace yang lebih cepat sedikit ya, 5:30 misalnya, dan pingin sepatu cushion juga, ada alternatifnya. Apa tuh? Nah, ini dia, Glide Ride Max 2. Jadi bedanya, betul, ini underrated game, bedanya itu. Kalau kalian butuh cushion, larinya lebih cepat, ya ini. Glide ride. Iya. Kalau kalian pingin sepatu yang lebih stacknya tidak terlalu tinggi, ya, ini sedikit lebih stabil jadinya ya karena stacknya tidak terlalu tinggi, ngambilnya gel Cumulus. Nah, itu bedanya cara memilih sepatu cushion Asics. Nah, tambahan dikit, kalau kalian orang-orang overweight, gue merekomendasi ambil tipe daily ini dulu. Salah satunya ngambil ke Nimbus. Kenapa? Karena kalau kita lari, lutut itu harus menahan 2-3 kali dari berat badan kita, kan kerja keras. Seenggaknya kita bisa reduce impact dari landingnya itu dengan menggunakan sepatu-sepatu cushion seperti ini. Cushion dan tebal ya? Iya betul, untuk menjaga lutut kamu. Kan lutut nggak bisa dibeli. Iya, mahal bro. Ya, kalau yang bisa dibeli itu namanya? Tadi kan kita ngomongin cushion, ada yang speed nggak? Oh iya, kan lu kan cepet ya. Cepet banget. Ya P10 ya. P10. Oh, 10 kota 1 hari. Betul, 10 kota 1 hari. Ya, ini kan jalan jauh. Kalau jalan jauh kayak lu kemarin, itu cocoknya Nimbus juga sebetulnya. Oh, Nimbus ya? Iya, tapi kalau lu beneran cepat, kita pindah ke sebelah sini. Nah, ini ada keluarga blas-blasan. Wah, orang ngerti plus asli banget ya. Enggak, ini penting nih. Blas-blasan ini harus kita pelajari biar enggak wes bablas duit nih. Bentar, si keluarga Blast ini sekarang ada berapa nih? Ada banyak kan? Yang aku tahu tuh ada Super Blast, Mega Blast, Nova Blast, Sama Sonic Blast, terus bablas anginnya. Masuk lagi. Siapa tahu mau ya, kita kasih slot sponsor ya. Iya, running text di bawah. Oke, di sini kalau kalian mau milih keluarga Blast, pertama masuknya dari Nova Blast. Kenapa Nova Blast, Pak? Biar nggak bablas duitnya. Soalnya ini yang paling murah. Oh iya. Nah, ini juga karakternya sebenarnya unik, cukup ramah pemula, dan dia bonci. Jadi, dengan harga yang cukup entry di 2 juta, kalian bisa dapat ya best bang for buck sih. Ini bisa dipakai cukup jauh juga, di atas 1000 km, disiksa banget bisa. Nah, kalau pingin sedikit lebih cepat, dengan karakter berbeda, kita pindah ke karakter midsole yang lain, yaitu FF Blast Max nih. Iya. Yang upgrade-nya apa? Nah, sama kayak Final Fantasy kan. Ada 1, 2, 3. Nah, Final Fantasy, harusnya kan Free Fire. Free Fire ya bocil. Final Fantasy kalau orang dewasa. Emang beda generasi.
Final Fantasy itu kan ada yang dulu nih awal-awal, nah yang klasik-klasik. Nah FF Blast ini yang klasik-klasiknya Pak. Nah makanya kan nanti ada FF Blast Plus, Max itu yang klasik-klasiknya lah. Ini udah gak ada yang salah lah dengan formnya SX ini. Tapi kalau mau yang lebih upgrade generasi sekarang, Turbo. Karena Turbo. iya, Kalau kami suka turbo. Ini turbo katanya di dalamnya ada ininya. ada nosnya ya. Nosnya. Nah, Tahu nggak jajan turbo? Hah? Jajan turbo tahu nggak? Yang popcorn. Nggak tahu ya udah. Nanti masukin editor tolong. gak tahu. Apa bedanya FF Turbo ini sama FF Plus? Oke, jadi gini, kalau dari kita ngomongin karakternya, dia lebih firm, lebih ringan. Tapi kalau gue boleh bilang, dia sedikit lebih stabil, lebih terkontrol dibandingkan sama FF Blast Max, karakternya kayak gitu. Nah, contohnya, kalau kita mau upgrade ya, kalian larinya lebih cepat, pingin upgrade dari Nova Blast, ngambilnya ke Sonic Blast dulu. Sonic Blast dulu ya? Ya, Sonic Blast ini rekomend sampai pace 430. Udah cukup cepet, men. 430 ya? Iya. Nah, Siapa yang lari 430? banyak. Mas Agus lebih cepat. Nah, masalahnya gini, di harga yang sama dengan kategori yang sama, dia tabrakan sama ini Magic Speed. Oh iya. Terus bedanya apa? Nah, sekarang gini, bedanya dua sepatu ini, Magic Speed itu pakai plat, full plat, seharusnya ini adalah karbon. Nah, kalau plate-nya kalian nggak mau yang karbon, ada ini. Nah, ini kelasnya Super Trainer, platnya TPU. Kalau ditanya lebih ringan yang mana, sebenarnya nggak jauh beda sih, cuman tergantung karakter kalian aja. Kalau ngincer yang lebih agresif karena plat karbon ya jelas ke Magic Speed. Kalau tidak seagresif itu ya ke Sonic Blast. Gitu. Next, kalau kalian ngerasa saya lebih cepat lagi, nah kita akan ambil yang namanya Super Blast. Buset, super bet nih. Iya, super banget. Super bet. Si Mitsunya udah pakai FF Flip ya? Dan yang lebih penting, pakai peta BMKG. Waduh, bener lagi. Ini peta IH, Iya, peta BMKG. Ya. Nah, dia FF Lip beda karakternya. Kalau ditanya bedanya apa sama tadi FF Turbo, dia lebih squishy, lebih marshmallowy. Dan kemarin kita udah ngetes ya di sebelumnya versus yang 2 dengan 3, dia itu lebih kompres, nanti balik lagi. Ya kayak marshmallow banget lah karakternya. Tapi pas dipakai sebenarnya tidak terlalu jauh rasanya dengan yang kedua. Bedanya kerasa lebih empuk aja. Tapi kalau soal kestabilan gitu ya, nggak jauh lah. Banyak hal yang sebenarnya nggak jauh beda. Tinggal karakternya lebih suka yang mana aja, lebih firm atau lebih empuk. Cari empuk sini. Oh, itu dia keluarga Blast-Blastan ya? Belum, masih ada ini dong. Oh? Ini Mega Blast. Ini Yang Mega tertinggi Blast. dong. Iya. Karena Asics mengerti yang paling tinggi itu harusnya adalah ini lebih stabil, lebih enak dibandingkan yang ini kalau secara awam. Kenapa bisa gitu? Kenapa, Pak? Kalau kita pakai Super Blast, dia rasanya itu bener-bener kaki kita kayak didorong dan disupport pas lagi lari. Nah, kalau kalian mau dapat feel ini lebih mantap lagi, tapi kayak nggak pakai sepatu, pakailah Mega Blast. Sederhananya kayak gitu. Tapi Jadi kayak nggak pakai sepatu. iya, saking ringannya dan saking dia energi returnnya juga bagus banget. Ya karena ringan itu sih sebenarnya. Ringan, dan kalau kalian cepat banget itu wah berasalah signifikan si bobotnya juga ini lebih ringan si Mega Blast. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, ada bobotnya berapa. Tambahan aja, keluarga Blast ini nanti akan jadi semuanya Super Trainer. Nah, perbedaannya Super Trainer tadi masing-masing itu untuk mengisi kebutuhan kita. Nggak berarti Mega Blast lebih bagus daripada Sonic Blast misalnya. Tergantung kebutuhan sekali lagi. Nggak berarti Super Blast itu lebih jelek daripada Mega Blast juga. Nggak. Balik lagi ke kebutuhan. Kalau kalian sudah cepet banget, Mega Blast aman. Pilihan aman buat kalian itu Super Trainer non-plate. Kalau masih ada ya agak-agak entry level, belum jago banget lah kayak gua, lebih baik jangan ke Mega Blast, ke Super Blast aja udah cukup. Dia dari pace 6, 5 gitu ya, sampai 4, 30 itu bisa juga. Jadi sebenarnya menurut gua pribadi sih nggak terlalu signifikan, tapi makin jago kalian barulah ambil yang makin mahal. Gitu aja sederhananya. Oke. Kalau buat balapan ada nggak? Wah, ada dong. Ini Kita saya sudah siap balapan. kita cek sebelah sini ya. Nanti balapan saya pakai ini. Denim. Bisa. Nah, buat balapan ada Meta Speed Edge dan Meta Speed Sky rekomennya. Bedanya apa ya?
Kalau jujur ya, gue juga belum pernah nyoba, jadi gue nggak tahu feel bener-benernya itu seperti apa. Jadi daripada ngebacot di sini, mendingan jujur gue skip aja. Kita kumpulin riset lebih dalam ya, karena kan belum pernah nyobain. Mending jujur, ya kan? Daripada ngasal, tahu-tahu, kacau kan. Nah, cuman ada satu hal yang menarik. Tadi kita udah bahas Super Blast 3. Sekarang dia pakai FF Flip foam yang sama dengan yang buat balapan. Nah, sebenarnya konsep super trainer itu gini. Kita udah tahu nih, semua foam-foam yang paling mantap itu akan ditarik jadi sepatu race. Masalahnya sepatu race sekarang selalu kombinasi dengan plat karbon. Nah, kayak lu, gua, atau lu yang nonton di rumah, belum tentu lu bakal cocok sama plat karbon kan? Betul. Kasihlah alternatif. Nah, kasihlah alternatif namanya Super Trainer. Makanya gorengan terbaru adalah Super Trainer. Gue sih sebenarnya memang lebih merekomendasi Super Trainer daripada ngambil ini ya Super Shoes, karena ya itu tadi plat karbon. Hati-hati dengan plat karbon sekali lagi guys. Makanya teknologi yang ada di sepatu-sepatu plat karbon paling mentok ini dipindahin ke Super Trainer yang paling mentok juga. Jadi race kalian bisa pakai Super Trainer, latihan bisa pakai Super Trainer. Nggak mesti semuanya selama-lamanya pakai plat karbon. Itu aja message gue hari ini ya. Nah, mantap. Ini udah Meta Speed Ray, Speed Sky ya. Kalian bisa cek ya. Nanti mungkin kita akan bikin terpisah karena ini lebih menarik sebenarnya teknologinya. Kita akan masuk kita akan masuk ke yang bagian sini. Trail dong. Ini cocok nih. Nah, Baru kita masuk ke medan-medan Bandung ya. oh iya dong. Nah, dari sekarang cara buat ngebedain Meta Fuji, Trabuco dan lain-lainnya. Trabuco-nya Trabuco Max ya. Ada Trabuco yang biasa nih harusnya. Mana dia? Trabuco ini dia, 14. Nih, ya. Kalau kita ngomongin all terrain, basicnya kita ngambilnya Trabuco 14. Nah, ini satu hal yang pengen gue highlight adalah gripnya udah lebih bagus daripada generasi sebelumnya. SX Grip ini mungkin mencapai peaknya di generasi ini. Kita udah pernah bikin first run-nya by the way dengan beberapa user bareng sama komunitas Bandung Explorer. Kalian bisa nonton juga videonya, silahkan cek di atas ya. Saat itu kita mencoba ya ini Trabuco dengan satu lagi itu adalah Fuji Speed. Nah, Fuji Speed ini bedanya apa? Ini adalah versi dengan menggunakan plate di dalamnya. Nah, kalau kelihatannya sih ini adalah plate-nya TPU ya. Tapi kan kita harusnya potong ya. Dasar miskin sih nggak punya duit. Nah, satu lagi yang pakai plate itu adalah Trabuco Max ya. Nah, ini juga kemarin juga ada sih yang kita wawancara ya pakai Trabuco Max. Nah, ini lebih tinggi lagi cushionnya buat yang mengejar performance ya, dan ya ini bukan buat atlet trail biasa nih. Karena harus hati-hati sekali menggunakan plate gitu ya untuk medan-medan trail. Jangan. Plate karbon plate maksudnya. Iya, setahu gua ya. Nanti tapi correct me if I'm wrong ya. Tapi setahu gua adalah carbon plate di dalam. Buat ngebuktiin. Iya. Ini cukup gila. Jadi intinya kalau kalian medannya lebih teknikal lagi, mau upgrade ya ke sini. Gripnya dia juga jauh lebih main di permukaan-permukaan kayak begitu. Nah, Fuji Speed udah, Trabuco udah, Meta Fuji ini nih yang masih menjadi pertanyaan gue sebenarnya dia ini buat apa? Soalnya sepemahaman gue, Meta Fuji ini adalah peaknya sepatu trailnya Asics. Nah, selain Fujian juga ada tempat KW paling besar di dunia. Paling puncak. Iya. Pujian-pujian. Nah, itu dia. Nah, mungkinkah ini kita bahas sendiri lebih dalam sama kayak tadi ya case-nya, karena kalau ini adalah untuk pembagian aja. Jadi intinya gini, kita kasih summary untuk sepatu trail. Kalau kalian mau mulai, selalu mulainya dari Trabuco 14. Nah, Trabuco ini ada yang Trabuco Max. Kalau kalian butuh ekstra, next step-nya adalah ke Trabuco Max atau pilihannya ke Fuji Speed. Nah, itu pilihan upgrade-nya dari Trabuco 14. Kalau kalian udah kayak mentok, udah jago banget trailnya, baru silahkan consider ke Meta Fuji Trail. Gitu. Kalau kalian udah sekelas Agus, apa? Arif Wismoyono. Nah, ya, silakan. Kayak gitu aja teman-teman. Tapi kalau buat gue cocoknya apa ya? Makanya langsung aja kita tes, langsung scan kaki di sebelah sini.
Kalau punya masalah kaki kayak gue, sepatunya apa bro? Oke, kalau yang masalah sepatunya, gue nggak punya rekomen kaki buat ganti sih ya. Tapi kalau hasil cek kayak tadi, ini kita menemukan kalau kaki Oki itu ternyata overpronasi. Dan seperti biasa, pasti disarankan ngambil Kayano series atau alternatifnya GT 2000. Kenapa? Ya, Benar ya, stability. stability dan support. Karena nanti pas lagi dipakai, dia akan ngelurusin tuh kaki. Nah, biasanya orang-orang yang butuh support di kakinya atau misalnya punya masalah pronasi, dia butuh dijaga kakinya untuk lebih. Makanya di sini ada 4D guidance system teknologinya, dan kalau kalian penasaran kayak gimana, kita udah pernah review sampai Kayano 32, bisa nonton videonya di atas. Tapi intinya, ini gue setuju sama rekomendasi alat scannya Asics tadi buat Oki karena itu bikin kaki Okinya lebih terjaga. Dan ini bener-bener maksimal banget. Bener-bener kalau lu lari pakai ini kaki berasa dilurusin. Plus poinnya, tipe support kayak gini itu juga enak, bagus buat berdiri lama dan jalan lama. Biasanya pengalaman gue untuk jalan atau berdiri di atas 8 jam ini aman banget. Ya, pegel begitu dilepas sepatunya jauh berkurang. Nah, nextnya, kalau kalian nggak ada budget ngambil Kayano atau supportnya tuh nggak butuh setinggi Kayano, ada alternatifnya versi light-nya yaitu GT 2000. Jadi sebenarnya sama-sama versi ini ya, versi support, tapi dia supportnya lebih ringan, sepatunya lebih ringan, stacknya juga lebih rendah. Jadi lebih ramah buat daily, terutama buat yang butuh supportnya tidak terlalu tinggi. Sekarang udah tahu kan sepatu Asics yang cocok buat kalian? Nah, kalau enggak, datang aja ke store Asics dan cobain foot scan yang ada di Asics. Nah, ini kita lagi ada di store-nya Sumarekon, dan kita senang banget karena komplit banget ini koleksinya. Mega Blast ada, Sonic Blast ada. Nah, kemudian di Sportstyle juga kemarin cakep banget, dan alat scan-nya juga ada. Jadi kalau kalian lagi di Bandung, langsung aja main-main ke Mall Sumaba. Di sini bisa langsung ke store-nya Asics di belakang. Gas, langsung main ke sini aja.